udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tambah, koreksi, dan hapus dari anggota pada website perpustakaan. Nah, sebelum itu kita hidupin dulu exam pp-nya. Nah, di sini saya pakai CI 4 yang mana kita harus menggunakan exam pp yang lebih terbaru lagi. Kita hidupin dulu. Nah, setelah itu kita lanjut ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah membuat folder yang berisi tentang coding dari aplikasi perpustakaan itu. Nah, sebelum kita memulainya, kita harus membuat terminalnya dulu ya. Nah, kita ketik aja php spark serve. Nah, di sini ada http localhost /2 8080, kita klik. Nah, di sini dia bakal masuk. Nah, kenapa dia dikatakan error? Karena kita belum masuk pada aplikasinya. Kita masuk dulu ke aplikasinya dengan cara slice login. Nah, di sini kita udah masuk di aplikasi perpustakaan kita, yang mana aplikasi itu sebenarnya udah tercantum di folder tugas ini, yang isinya ada config, ada controllers, database, lalu ada view. Nanti yang bakal sering kita buka yaitu controllers, terus modelsnya, terus sama view-nya. Nah, setelah itu kita lihat dulu sini, kita masuk dulu. Ini admin dan ini passwordnya. Masuk dulu. Nah, setelah masuk nih, kita udah masuk pada tampilan awal pada perpustakaannya, itu dashboard. Nah, di sini saya sebagai admin ya. Nah, data buku sudah saya buat nih. Nah, di sini ada data buku yang mana terdapat banyak buku lah. Nah, gitu, list bukunya. Nah, dan pada anggota kita akan melakukan hal yang sama dengan data buku. Kita akan menambahkan, lalu mengedit dan menghapus. Nah, kita lanjut. Kita langsung buka codingannya. Nah, yang pertama kita buat yaitu di controllersnya. Nah, di sini ada member. Tidak, yang pertama harus kita buat itu ini. Kita buka database-nya dulu. Saya pakai database yang CI4. Nah, di sini saya sudah membuat database dari anggota. Apa saja field-nya? Nah, di anggota itu ada field-nya ini. Ada, kita lihat strukturnya ya. Nah, ini ada ID anggota, nama lengkap. Kalau ID anggota ini saya pakai auto increment, jadi ID-nya itu langsung terisi lah secara urut dan tidak akan pernah sama karena dia itu primary key. Nama lengkap, ada email, ada telepon, ada status, create, add, and update add. Berarti nanti kalau create add itu dibuatnya kapan, lalu ada update-nya, dan itu pernah diedit kapan gitu. Setelah kita selesai buat ini, kita lanjut ke Visual Studio Code. Nah, sebelum kita ke sini, kita lihat dulu database-nya. Kita harus masukin dulu di migration. Nah, kita lihat yang ini. Nah, di sini ada database dari anggota juga nih. Kita pakai
namespace app database dengan migration, use coordinator karena kita pakai coordinator 4, database migration dengan class create anggota tabel dengan migration, public function app dengan this for add field. Nah, fieldnya ada apa aja? Pertama ada ID anggota, yang mana ID anggota tipenya integer dengan constant 11, unsigned non-true, auto increment. Kenapa auto increment? Karena seperti yang awal tadi yang kita lihatkan di PHP MyAdmin, di mana auto increment yaitu ID anggotanya auto increment, yaitu dia langsung tertulis gitu dengan runtut. Nah, lalu nama lengkap kita kasih tipe varchar dengan constant 255, email dengan varchar constantnya 100, nullnya di true, terus telepon, jadi kalau nullnya di true itu walaupun dia nggak ngisi nggak apa-apa gitu. Lalu ada telepon, nomor telepon lah. Status itu menandakan kalau dia itu konstannya itu aktif atau non aktif. Nah, di sini dalam status ini kita kasih yaitu di defaultnya dipastikan dia aktif. Kenapa? Karena seorang mahasiswa jika mendaftar di perpustakaan pasti dia aktif dong. Nah, walaupun dia non aktif, mereka akan tetap tercantum dengan default aktif. Lalu create add dan update add. Create add itu berarti dia diisi dengan tanggal atau tanggal kapan dibuat dan update kapan di-update. Nah, setelah itu kita kasih tahu nih bahwa the stored at key-nya atau kuncinya itu di ID anggota. Dan ada create table, kita pakai create table, tabelnya itu dinamakan TB anggota. This is forget drop table TB anggota. Setelah itu kita lanjut di controllers. Kita buat yang namanya members. Nah, di members kita namanya app controllers kan. Nah, kita panggil model yang sudah dibuat di migration tadi, yaitu kita panggil di migration ini. Nah, kelas kita kasih kelas members dengan base control. Kita index dengan model new anggota models. Nah, di sini nanti kita menuju ke anggota model. Dimana kita ke model dulu ya. Nih, anggota model. Nah, di sini gimana cara jalanannya? New itu kan nambah atau membuat anggota baru gitu. Dengan model find all di sini nih. Dia itu pakai coordinator dengan anggota model kan. Nah, dengan protect yaitu pakai tabel. Nah, di sini apa aja yang jadi primary key-nya atau kunci utamanya yaitu ID anggota. Dengan allow field-nya nama anggota, email, telepon, dan status. Use timestamp yaitu dengan create add dan update. Jadi dia akan ngisi otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada pakai function. Nah, ada public function dengan index dengan inisialisasi modelnya. Lalu ambil semua datanya dari tabel anggota itu dan siapkan untuk dikirim ke view. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke view. Nah, di view ini kita buat folder yang namanya members dan isinya ada index. Nah, ini akan berhubungan dengan controllernya yaitu berupa index. Nah, di sini ada kan. Nah, sebelum membuat itu kan kita harus buat style dulu. Nih, di stylenya kita harus buat tampilan yang lebih bagus gitu. Nah, di sini awal kita di sini dimulainya di sini stylenya dapat dilihat di sini. Nah, nih ada nih kayak indeksnya, berarti di sini sudah indeksnya gitu. Indeksnya itu kayak tampilan atau kontrolnya itu di mana gitu. Nah, terus lanjut di create. Kalau kita
pencet create, mana, create tambah anggota atau tambah anggota. Nah ini tambah anggota, dimana kita cuma tinggal panggil set URL members garis miring create. Jadi intinya kayak kita itu nambah di members atau anggota dengan kita memanggil controllernya ini dengan tambah anggota. Nah, di mana isinya apa tambah anggota itu ini? Return view. Lalu function yang store-nya kita lihat di ininya. Mengambil data dari form penyimpanan dulu, yaitu ada nama lengkap, email, telepon, dan status dengan garing members. Lalu setelah itu kita lanjut di delete. Kalau delete lebih mudah karena kita hanya akan memencet dengan ID anggota dan menyocokkannya sesuai atau tidak, lalu bisa dihapus. Lanjut dengan function edit. Kita mencari data anggota dengan ID. Nih, di sini mencari data anggota dengan ID. Dimana dia akan ambil data anggota dan mencarinya dengan ID yang kita tuju. Lalu update-nya digunakan dengan kita kalau ngerubah itu dengan nama lengkap dan lalu di get post, email, telepon, status. Nah nanti dia akan redirect ke members. Nah di sini ini kan yang indeks kan. Nah kalau yang create gimana? Nah ini kalau yang create sama kita akan di sini pasti style dulu yang awal. Nah, setelah itu buat from card-nya, yang mana kita akan memberi action dengan set URL member or store di garis miring store. Lalu yang mana member garis miring store ini kita ngambil data-datanya itu biar ada biar tampil semuanya gitu. Nah kita lalu ada input group kan, dimana input group itu dia masukkan berdasarkan grupnya. Nah di sini ada kayak input type-nya teks dengan nama name-nya, nama lengkap, required placeholder, masukkan nama apa sih required placeholder itu di ininya nih. Kita balik ke sini. Nah di ini kita ke anggota ya. Nah di ini nih kita tambah anggota. Nah di sini ini ada masukkan nama, ada email, ada nomor telepon, aktif atau tidaknya gitu. Nah semuanya ada di sini codingannya. Dari nama lengkap, email, telepon, status, lalu ada status, dan nanti kalau udah selesai tuh ngisi, nah nanti ada button berupa submit, yaitu simpan anggota dengan linknya atau hrefnya itu menuju set URL members gitu. Kembali lagi ke sini nanti nah ke ini mereka akan ngisi semua datanya di ini gitu. Create, lalu ada edit. Kalau edit mereka cuma memanggil, lalu memanggil nih action memanggil dengan ID-nya tuh. Kan kita mencetnya nanti kalau yang didetek pasti ID anggotanya karena pasti ID anggota berbeda. Nah, setelah itu kalau namanya ganti nama lengkap atau email atau apa nanti akan tercantum sendiri. Dan submitnya kemana? Tetap kepada set URL members dengan statusnya yang seperti ini. Nah setelah itu kita lanjut di ini models. Kita lihat anggota modelsnya sama yang tadi itu udah sama aja sih, prosesnya sama. Lalu kita akan coba gimana sih caranya untuk tambah, lalu edit, lalu hapus ya. Nah kita tambah dulu anggota nih, tambah anggota, nama lengkap deh, nama saya aja
nggak apa lah, emailnya pakai ini aja udah. Kosong. Dan statusnya aktif ya, kita simpan. Nah di sini langsung ada ya, namanya Dewi Fajari, walaupun ada 2 nih. Nah, setelah itu kita akan coba edit. Nah ternyata namanya salah nih, kita kasih nama emailnya bisa sharing lah gitu, simpan perubahan. Tidak boleh ya, karena kita ini pakai Gmail gitu. Itu terubah nggak? Nah dia bakal berubah dengan Fajar Ayu. Nah di sini statusnya aktif. Nah kita lanjut dihapusnya. Nah bakal terhapus. Nah udah kan terhapus, gitu aja. Sekian dari tutorial saya, maaf bila tidak jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.